Oke teman-teman, di video kali ini saya mau share gimana progres setelah saya di konten sebelumnya itu bahas tentang konten pilar di brand yang sedang saya bangun, yaitu namanya Atas. Nah itu sekarang saya lagi berproses menentukan yang namanya slogan, tagline yang nantinya akan saya komunikasikan secara konsisten, secara kontinu, secara terus-menerus di setiap campaign ataupun setiap konten yang akan saya produksi seperti itu. Nah, saya sedikit banyak pun mempelajari apa sih sebenarnya slogan, tagline itu ternyata itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau slogan itu sifatnya, kalau tagline itu dari segi sifatnya agar teman-teman lebih mudah memahami, yaitu tagline dan juga slogan. Kalau slogan itu lebih ke arah sifatnya itu lebih membahas tentang berbicara tentang perusahaannya. Kalau slogan itu lebih berbicara tentang produknya. Nah, contohnya yang paling simpel itu tagline dari brand-brand yang sudah besar agar bisa kita jadikan referensi dan juga kita jadikan inspirasi kayak gitu. Contohnya ada Gojek. Gojek itu pasti ada jalan, lalu Tokopedia mulai aja dulu, lalu Nike just do it, lalu Yamaha semakin di depan, habis itu dari apa lagi, Apple think different. Nah itu, lalu kalau dari brand yang sedang saya bangun, saya fokusnya adalah di tagline ataupun slogannya adalah, slogannya yang sedang saya bangun ini adalah namanya momen lebih enjoy kayak gitu. Itu kalau setelah saya pahami, slogan itu sifatnya lebih membahas tentang emosional. Setelah saya mempelajari dari informasi ataupun ilmu yang dibagikan dari Pak Subiarto, pakar branding di Indonesia, itu slogan, tagline tagline itu khususnya harus mengandung yang namanya 3S power. Yang pertama S power ya. Yang pertama adalah stopping power. Lalu yang kedua ada striking power. Yang ketiga adalah sticking power. Maksudnya adalah kalau yang namanya stopping power, tagline itu harus bisa bikin orang itu stop scrolling. Perhatiannya, interestnya itu berfokus pada tagline tersebut. Misalnya nih kita tahu tagline dari Gojek yaitu pasti ada jalan. Nah, kita pertama kali dengar itu mungkin biasa-biasa aja, tapi setelah beberapa kali diulang secara konsisten dan kontinu, itu bikin kita stopping power, bikin itu tagline itu bisa bikin orang stop untuk memperhatikan konten dari awal sampai akhir. Lalu kalau setelah tadi stopping power, lalu ada striking power. Nah, striking power ini itu fokusnya adalah tagline ini bisa mengandung yang namanya bikin orang itu perhatiannya langsung tertuju ke sana, bikin orang interest, bikin orang minat, bikin orang menginginkan, karena di dalam tagline itu bisa memunculkan trigger untuk orang itu hasrat untuk melakukan sesuatu atau mempermudah brand tersebut nancep di audiens. Misalnya Gojek tadi adalah pasti ada jalan. Nah, di interest audiens itu dengan adanya Gojek itu mereka bisa, harapannya terbayang kalau dengan pakai Gojek itu pasti selalu nemu jalan kayak gitu. Lalu kalau misalnya tadi stopping, striking sudah, sekarang waktunya sticking. Nah, kalau sticking power itu fokusnya adalah menancap di benak audiens. Nah, itulah pentingnya kita menggunakan rules of seven. Di konten sebelumnya sudah saya sedikit bahas tentang rules of seven, di mana konsistensi, kontinuitas, secara rutin kita harus mengkampanye konten-konten kita dengan tagline ataupun brand positioning yang kita inginkan, misalnya di Gojek tadi. Nah, banyak banget teman-teman bisa cek Instagramnya, ada yang paling gampang Gojek gitu ya. Setiap postingan hashtagnya itu pasti ada, rutin banget itu pasti ada hashtag, pasti ada jalan, atau yang terbaru ada we got you. Lalu ada juga yang namanya cerita
cerita Gojek kalau nggak salah kayak gitu, cerita driver atau apa kayak gitu. Itu mereka secara konsisten nggak cuma sekali dua kali langsung terbentuk di benak audiens. Contohnya kayak tagline dari Gojek pasti ada jalan, itu kan udah berjuta kali ditayangin di iklan kayak gitu. Tujuannya ya itu membangun yang namanya awareness dan orang jadi brand positioningnya semakin kuat di benak audiens kayak gitu. Nah, kalau yang saya tadi di brand sedang saya bangun adalah momen lebih enjoy, harapannya ketika mereka menggunakan produk-produk dari brand atas. Nah, itu tadi mereka jadi lebih menikmati momen liburan, traveling, hangout, itu jadi lebih enjoy. Nah, itu goalnya seperti itu. Kayak Coca-Cola, kalau nggak salah apa ya, more happiness atau apa gitu, kalau nggak salah tagline-nya. Nah, konten-konten ataupun iklan-iklan yang ditayangkan oleh Coca-Cola itu melambangkan orang-orang yang makin ceria, makin bergembira, senang ketika ada produk Coca-Cola yang dikonsumsi kayak gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu harapannya, tapi memang di awal ini nggak bisa langsung serta-merta bisa otomatis terbentuk di benak audiens, karena kita juga berangkatnya dari nol, dari bawah, kita pelan-pelan. Strategi yang saya lakukan adalah di setiap konten itu selalu konsisten dipasangin hashtag tersebut ataupun menyampaikan tagline tersebut. Nah, itu tadi ya, saya mendokumentasikan ini, membahas tentang slogan, tagline yang ada di brand besar, lalu saya jadikan inspirasi dan juga referensi. Harapannya, oh ternyata ada benang merahnya loh kalau bikin tagline itu seperti apa, mengandung emosional apa, mengandung stopping power apa, mengandung call to action, mengandung mantra tertentu, trigger, dan lain sebagainya. Dan pemilihan katanya pun itu mungkin terlihatnya simple, padahal itu sulitnya minta ampun, dan itu nggak bisa langsung 100% berhasil. Bahkan bisa juga tagline yang sedang saya pilih ini adalah momen lebih enjoy. Siapa tahu di kemudian hari bakal direvisi atau bahkan di upgrade sedemikian rupa agar jauh lebih baik lagi powernya ataupun dampak yang akan dihasilkan. Nah, kalau teman-teman kepoin landing page sosial medianya itu ada di mana, ada di kolom deskripsi di bawah. Kalau misalnya mau diskusi bareng atau misalnya ini ada manfaatnya, mudah-mudahan buat teman-teman semua bisa langsung join di dalam komunitas. Semuanya ada di deskripsi di bawah. Nah, saya juga terima kasih dengan ilmu-ilmu yang sudah dibagikan oleh pakar branding yang ada di media sosial, salah satunya Pak Sugiarto dan Mas Dodi Zulkifli. Pakar branding spesifiknya adalah membahas tentang positioning. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang yang namanya, nah itu tadi, Rules of Seven, di mana pentingnya kita konsisten dan continue dalam menyampaikan brand message itu tadi. Terus gimana sih caranya dapat ide konten yang kayak Gojek, Tokopedia itu konsisten. Kontennya itu brand-brand besar itu teman-teman bisa cek sendiri konsisten, dan kalau misalnya berubah-ubah temanya, stylenya itu kok kenapa pesan yang diangkat itu kurang lebih tersiratnya itu sama. Nah itu gimana strateginya akan saya bahas di next video. Kayak itu kurang lebihnya, mohon maaf. Saya Gowadi Marjan, sampai jumpa.